Salam jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan, datang menyembah Tuhan, membawa segenap tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Dia. Datang membawa sembah kami pagi ini, Tuhan, menghampiri Engkau. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ku yakin
yakin Tuhan Kau hadir. Mari deklarasikan imanmu kepada Tuhan. Dalam Tuhan ada kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami yakin Kau selalu ada di sini. Oleh karena itu Tuhan kami memuji Engkau Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di setiap hati kita, saudara. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Kuasa yang tak terbatas. Mari rasakan Ku kehadiran yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari sembari. terjadi Sebab- di sini. Kami yakin Tuhan. Kami yakin Kau hadir. Kau hadir dalam hati. Kau yang menuju setiap kami.
Mari tinggikan dia lebih lagi saudaraku. Dia layak-layak untuk menerima segala hormat kita, pujian kita. Oh dia Allah yang mulia, ajaib dan heran, ku kagum. Kami kagumi kedahsyatanmu. Oh, ku tinggikan Engkau Raja. Mari bawa segenap hatimu, meninggikan dia bagi Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. ya Engkau mulia, ajaib Segenap dan hati kami, Tuhan. heran, ku kagum kami mengagumi Engkau. akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, kami bawa hati kami Penyembahanku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku bawa ku hati, bawa hatiku, penyembahanku, ku bawa ku bawa hatiku, penyembahanku, ku bawa hatiku, penyembahan. Mari bawa
Kami bawa segenap hati kami pagi ini Tuhan. kemuliaan-Mu. Shirata karabaya Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, ya Tuhan. Kami bawa hati kami, Yesus. Pada lebih lagi bawa segenap hatimu menyembah Dia. Semakin berkurang, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semuaku, ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengiringi Kau di sepanjang hidup kami, karena Kau sumber kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, aku hamba yang tenang, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semuaku untuk jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh jadikan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Kami yakin Tuhan, kami yakin. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hari demi hari hidup kami semakin memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa pergumulan hidup kami, doa kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah Engkau perkenankan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu karena kasih-Mu Yesus. Karena anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang selalu setia memuji dan menyembah. Engkau tolong Tuhan segala pergumulan dalam hidup mereka. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu sakit penyakit yang mereka sedang alami saat ini. Kesulitan-kesulitan hidup mereka, ekonomi mereka, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka, segalanya Tuhan, pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan, biar Engkau yang campur tangan ya Bapa. Engkau yang melawat hidup mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan campur tangan. Engkau yang akan mengurapi ya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin dalam negeri ini. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun mereka. Biar seperti Pak Jokowi ya Tuhan, pemimpin kami saat ini. Biar di sisa kepemimpinannya ya Bapa, beliau bisa melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan pemimpin yang terbaik bagi kami. Kami hidup di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang Kau cintai Tuhan. Oh Tuhan, arahkanlah pandangan mata-Mu terhadap bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan penuh dengan kemuliaan. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Tunjukkanlah ya Tuhan pemimpin yang terbaik bagi kami, agar kami dapat hidup damai, sejahtera bersama keluarga kami, teman-teman kami. Semuanya anak-anak Tuhan diberkati, semua anak-anak Tuhan terlindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Efrata Tuhan, beserta semua Tuhan, Immanuel Community. Biar Engkau sendiri yang akan campur tangan Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada, khususnya Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Bapak Handoyo Lim Tuhan, beserta Ibu Yemima, beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan, anak-anak dan keturunannya semuanya Tuhan. Kau yang akan memimpin mereka, Kau yang akan memberkati hidup mereka Tuhan. Khususnya dalam pengembalaan gereja ini, biarlah mereka Engkau urapi Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Tetapi hanya nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Kau yang pakai mereka Tuhan, lebih lagi memberkati kami semua. Biar kami semua boleh hidup semakin berubah lebih baik lagi, berkenan di hadapan-Mu Yesus. Berkati pergumulan mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Oh, kerinduan-kerinduan apapun ya Tuhan, kesehatan mereka, biar Engkau yang akan turut campur tangan, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala macam penyakit. Kau yang akan memberkati masa depan anak-anaknya. Kau yang memberkati semuanya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, staf yang ada, semuanya Tuhan. Engkau yang akan memberkati hidup mereka, Engkau yang akan memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka, segala kebutuhan mereka Engkau juga yang akan cukupkan Tuhan. Kau tahu kerinduan-kerinduan mereka Tuhan, mereka pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan. Biar Engkau yang akan memberikan hati hamba, hati yang tunduk dengan otoritas, hati yang mengenal akan kasih-Mu dan memiliki kasih yang selalu mula-mula setiap hari. Biar Engkau sendiri yang akan perbarui hari demi hari Tuhan.
iman mereka ya Bapa, agar mereka juga bisa memberkati kami semua di dalam gereja ini. Semuanya ya Tuhan, di dalam perlindungan dan kuat kuasa-Mu Yesus. Berkati semua ya Tuhan yang terlibat dalam Tuhan pelayanan-pelayanan ya Tuhan, baik yang di mimbar maupun di bawah mimbar, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Semuanya Tuhan, dari sekolah minggu hingga lansia, semuanya Engkau yang akan tuntun Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua, biar kami semua menjadi murid Kristus yang diberkati dan memberkati. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang bersinar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, terkhusus untuk Tante Trivena Karunia Jaya sebagai gembala penasehat kami. Kami sangat menyayangi dan mencintai beliau Tuhan. Di masa tua mereka, di masa tua beliau Tuhan, biarlah beliau Tuhan boleh Engkau pakai. Engkau kasihi dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera. Dalam hidupnya Tuhan, semakin sukacita, semakin dengan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melawat dan memberkati hamba-Mu. Hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan ya Bapa semua isi hati-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, agar kami dapat menangkap segala firman-firman-Mu Tuhan, dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat teduh pemberitaan pagi hari ini, biarlah kita mengalami hadirat-Nya, mengalami kasih-Nya yang menuntun kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin bertumbuh, makin lebih baik lagi bersama dengan Dia sebagai penuntun di dalam hidup kita. Sharing saya pagi hari ini, jangan hambar, ya, jangan hambar. Karena kalau hambar itu tidak enak dinikmati. Masakan kalau hambar, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang mau masakan yang rasanya hambar. Tetapi pada umumnya semua kita pasti sangat tidak nyaman, tidak bisa menikmati kalau menu yang disajikan itu ternyata rasanya hambar. Ya, tapi kalau makanan yang kita makan itu kita nikmati, rasanya sedap, ya, cita rasanya pas, enak di lidah, maka itu akan membuat kita sangat bisa menikmatinya. Bahkan mungkin kita akan menjadi suka dengan masakan itu. Nah, saudaraku, jadi jangan hambar. Yang mau saya seringkan adalah sebuah perkataan. Beberapa minggu ini kita belajar dari Bapak Gembala mengenai perkataan yang memberkati, perkataan positif, ya, yang bisa menjadi berkat, tapi juga akan membawa hidup kita makin naik, makin mengalami janji Tuhan. Tapi pagi hari ini di saat teduh pemuritan, saya mau sharing, biarlah perkataan kita jangan hambar. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi, saudaraku, firman Tuhan memberi pesan kepada kita, memberi perintah kepada kita anak-anaknya. Ya, untuk apa? Untuk perkataan kita, tutur kata kita itu jangan hambar, artinya tidak ada rasa, tidak ada daya tariknya, ya, tidak memberi pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Oleh karena itu Tuhan mengajar kita untuk biarlah perkataanmu itu penuh kasih, ya. Jadi ada bobotnya, perkataan yang
berkualitas, perkataan yang memiliki arti, perkataan yang membuat dampak yang besar, saudaraku. Perkataan yang penuh kasih, tapi jangan hambar. Ya, kenapa? Karena melalui perkataan kita dengan orang lain, dengan siapapun yang berjumpa dengan kita, kalau perkataan kita itu ada firman Tuhan, ada kasih Allah yang akan tertransfer kepada orang itu, ya, maka kita akan bisa menjadi berkat buat orang itu. Kita bisa memberi jawab ketika ada orang itu bertanya kepada kita. Mungkin mereka butuh solusi, mereka mungkin butuh nasihat, mungkin mereka butuh jalan keluar ketika mereka mengalami masalah pergumulan. Tapi kalau hati kita itu dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi firman Allah, dan itu akan meluap melalui perkataan kita, saudaraku, maka perkataan kita itu perkataan yang pasti sangat memberkati banyak orang yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari biarlah perkataan kita melalui saat teduh pemberitaan pagi hari ini, biarlah perkataanmu jangan hambar, tapi biarlah perkataan kita ada rasa, bisa dinikmati, bisa menjadi kesukaan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus sadar, saudaraku, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa perkataan kita itu bisa menjadi senjata yang dahsyat. Perkataan kita itu bisa menimbulkan dampak yang besar. Saudara, kadangkala sebuah pukulan, sebuah strategi berperang itu bisa dikalahkan dengan kuatnya perkataan dari seseorang. Ya. Kenapa? Karena kadang melalui sebuah perkataan yang berisi, yang berbobot, justru itu bisa meruntuhkan bangunan, kelompok, komunitas, bahkan sebuah bangsa pun bisa hancur. Karena ada perkataan-perkataan yang kuat, ya, perkataan-perkataan yang terasa, yang disusun dengan penuh strategi, muatan-muatan arti yang begitu penting. Ya, makanya kalau kita lihat di tahun ini, Indonesia akan masuk di, saat ini sudah ya, di tahun politik. Sebentar lagi akan masuk di masa kampanye. Saudara, kita lihat, dan bahkan mungkin dari pemilu, pemilihan di tahun-tahun yang lalu, kita sangat paham bahwa di masa kampanye banyak orang yang mencalonkan diri, lalu menyusun perkataannya. Mungkin ada motivasi yang lain. Kita tidak usah mempersoalkan itu. Tapi coba lihat, karena sebuah perkataan, kalimat-kalimat yang disusun, ya, itu bisa mempengaruhi banyak orang. Pidato-pidato seseorang, ya bisa membangkitkan semangat, ya, bahkan bisa memotivasi, bahkan perkataan bisa menjadi motivasi yang mungkin membuat hal-hal yang tidak baik. Memang itulah perkataan, ya saudaraku. Tapi sebagai anak Tuhan, mari biarlah hidup kita melalui perkataan kita
kita akan menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita akan menjadi berkat dengan orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ada kuasa dalam perkataan kita. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita ini hidupnya intim dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, saudaraku, hidup di dalam kebenaran, cintai kebenaran, saudaraku, maka perkataan kita itu penuh kuasa. Apa yang kita katakan, kadang kita tidak menyadari, tapi itu bisa terjadi di dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menuntun, membimbing kita. Maka melalui mulut kita, melalui perkataan kita, sharing kita dengan orang lain, ada janji Tuhan yang dinyatakan. Ada berkat yang dilepaskan Tuhan melalui mulut kita, sehingga itu bisa mengubah, memberkati orang yang di depan kita. Saudara, firman Tuhan Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi Salomo menulis begini, mulut orang benar itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita ini anak-anak Tuhan, hidupnya benar, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudaraku, percayalah kita ini menjadi sumber. Akan ada banyak orang mencari kita, akan banyak orang ya yang sangat suka kepada kita, minta nasihat, minta tuntunan, saudaraku. Kenapa? Karena mulut kita itu bisa memberkati mereka. Mereka percaya bahwa mulut kita diurapi oleh Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Saudaraku, Malaiki 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Seorang bibir imam, ya, di dalamnya ada pengetahuan dan pengajaran, saudaraku. Orang akan mencari, orang akan belajar melalui perkataan pengajaran dari seorang imam. Kita adalah imamat yang rajani. Kita semua adalah imam-imam di dalam Tuhan. Biarlah mulut kita, perkataan kita, itu ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Mengajar kehidupan orang lain untuk makin bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan, makin naik dan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita harus sadar mulut kita ini sumber kehidupan. Ada berkat yang Tuhan percayakan melalui hidup kita, melalui perkataan kita, bahkan melalui perkataan kita. Ada pengajaran, ada pengetahuan tentang kebenaran, tentang hidup di dalam Tuhan, mengalami terobosan, mengalami sukacita. Orang akan bisa mendapatkan itu melalui hidup kita, saudaraku. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Perkataan kita jangan hambar. Artinya, mari kita melalui perkataan ini
kita membawa damai. Amin. Membawa damai. Jadi biarlah ketika kita berbicara, sharing dengan orang lain, ya, ada atmosfer yang membuat orang itu sangat nyaman dengan kita. Bahkan di dalam komunitas, ketika kita ini sharing, ketika kita ada di dalamnya, orang itu merasa bahwa suasana itu begitu enak. Ya, mungkin yang sebelumnya ada gap satu dengan yang lainnya, tapi melalui perkataan kita itu membawa kesejukan, sehingga ada suasana yang berbeda. Yang lagi situasinya panas tiba-tiba menjadi adem, sejuk kembali. Melalui apa? Perkataan kita. Ya, kenapa? Karena perkataan kita ini penuh kasih. Ada firman Tuhan, ya, di dalam perkataan kita, sehingga perkataan ini bisa membuat damai, memberkati orang di mana kita berada. Jadi jangan sampai, saudaraku, malah justru dengan adanya kita, suasana jadi tidak baik, malah muncul konflik, keributan demi keributan. Harusnya ketika ada keributan, beda pendapat, situasinya panas, mungkin anak dengan orang tua, adik dengan kakak, pertemanan, ya, dengan sesama pelayan, pemimpin, saudaraku, ya, melalui sharing kita, perkataan kita, justru itu mengubah situasi yang panas menjadi dingin. Situasi yang mungkin sedang konflik, ada kerukunan kembali. Oleh karena itu biarlah perkataan kita penuh kasih, jangan hamba. Artinya mari kita membawa damai menjadi berkat, karena kita bisa mentransfer damai dimanapun kita berada. Itu menjadi berkat, saudaraku. Lalu perkataanmu jangan hambar, tapi biarlah perkataan kita ini bisa memotivasi seseorang, bisa membangun orang. Ketika Tuhan pertemukan kita dengan orang yang terpuruk, yang sedang hidup di dalam lembah kekelaman, yang mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat, mereka depresi, mereka hidup seperti ada di dalam lorong yang gelap, saudaraku. Mereka hilang harapan, tidak ada semangat, putus asa, seolah-olah hidupnya sudah selesai. Saudaraku, dengan hadirnya kita, kuasa perkataan yang kita keluarkan, kita ucapkan kepada orang-orang itu, mereka yang lemah kembali penuh gairah, mereka yang putus asa, karena perkataan kita ini penuh kasih, ada firman Allah, ada urapan Roh Kudus. Mereka yang mungkin hancur hidupnya, mereka yang ada di lembah kekelaman, mereka bisa kembali semangat, antusias, dan memiliki pengharapan, memiliki iman, sehingga hidupnya makin hari makin berkembang, hidupnya makin naik, saudaraku, dan mengalami kemenangan, kemerdekaan. Terobosan demi terobosan dialami. Mengapa itu terjadi? Karena perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih, perkataan yang membangkitkan semangat, membangun. Saudara, saya bisa sampai hari ini juga ada seorang anak Tuhan yang saya sangat diberkati sekali. Ya, saudara tahu masa lalu saya, ya, bagaimana kehidupan saya, saudara tahu. Tapi ada seorang anak Tuhan yang memberi semangat, memotivasi saya. Bahkan kata-kata nasihat
teguran-teguran, bahkan itu malah justru saya ingat sampai sekarang. Ya, dan itu mengubah hidup saya, saudaraku. Ya, memberi semangat dalam pelayanan, dalam kehidupan. Ya, karena saya dulu punya karakter yang tidak baik. Ya, saudaraku. Tapi ada seorang anak Tuhan yang membimbing melalui perkataannya, melalui ucapannya, nasihat-nasihatnya, dan itu memberi semangat dan membangun saya sehingga saya mengalami perubahan demi perubahan. Saudaraku, saya dididik, dilatih, saudaraku. Makanya saya bisa sampai hari ini. Karena ada seorang anak Tuhan yang memotivasi, yang mau sharing kehidupan dengan saya. Saya percaya itu karena tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan mengurapi mulut anak Tuhan itu, dan saya menerima berkat di dalam hidup saya. Saudara, biarlah perkataan kita ini bisa menyembuhkan. Kita tidak tahu, mungkin di sebelah kita, di depan kita, mereka ini adalah orang-orang yang sedang terluka hatinya, terluka jiwanya. Mungkin karena masalah hidup, mungkin karena konflik, kecewa dengan seseorang, saudara. Sehingga hatinya terluka, jiwanya terluka, saudaraku. Ya, makanya orang itu kadang sensitif, suka melakukan hal-hal yang tidak pada umumnya. Kenapa? Karena ternyata orang itu sedang mengalami luka batin. Istri bisa kecewa, luka sama suami, atau sebaliknya suami kecewa dengan istri, anak kecewa dengan orang tua, ya, yang lagi pacaran kecewa dengan pacarnya, ya, kecewa dengan pemimpin dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, kalau kita dipertemukan orang-orang yang terluka hatinya, hidupnya, jiwanya, perkataan kita ini bisa membuat orang itu makin terluka, makin terpuruk, atau justru bisa sembuh, saudaraku. Percaya, saudara, kalau perkataan kita itu perkataan yang penuh dengan kasih, ya, apalagi kasih dari surga, perkataan yang keluar dari hikmat Tuhan, disertai dengan urapan Roh Kudus, saudaraku. Kata-kata kita mungkin tidak banyak, tapi ketika kita berkata itu bisa mendarat di hati orang itu. Perkataan kita bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan orang yang terluka. Ya, saudaraku, kalau luka di tangan, di badan mudah diobati. Tapi kalau lukanya di hati, di jiwa, siapa yang bisa mengobati? Tuhan dan juga kemauan dari orang itu sendiri. Tapi percayalah, Tuhan bisa memakai kita melalui apa? Mulut kita. Mulut yang diurapi Tuhan, mulut yang dilatih, saudaraku. Maka itu bisa memberkati orang lain, menyembuhkan, memulihkan orang yang terluka, ya, dari kehidupannya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ya, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Memang ada banyak orang yang kata-katanya itu sangat tajam, ya, kalau bicara itu membuat sakit hati, ya, membuat konflik, membuat ribut, saudaraku, ya, menjadi troublemaker melalui perkataannya, seperti pedang yang menikam, menusuk, saudara, melukai. Itu orang dunia. Tapi biarlah pagi hari ini di saat teduh pemuridan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak,
melalui mulut kita, lidah kita, justru akan mendatangkan kesembuhan bagi orang yang terluka, bagi orang yang kecewa. Amin, saudaraku. Oleh karena pagi hari ini, ayo kita lihat kehidupan kita, renungkan kehidupan kita. Saudaraku, saat teduh pemberitaan pagi hari ini, Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sudah sedang membimbing hidup kita. Tuhan memberkati hidup kita, tapi juga Tuhan mau hidup kita pun menjadi berkat buat orang di sekitar. Mungkin Anda bingung gimana caranya menjadi berkat. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Saudaraku, melayani Tuhan menjadi berkat tidaklah sulit di dalam hidup kita. Melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin sangat kecil, tapi kalau itu penuh dengan kerinduan, disertai oleh Tuhan, justru ini akan membawa dampak yang besar. Mari saudaraku, ayo. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengubah hidup kita, mengubah tutur kata kita. Mungkin dulu kita yang sembrono, asal-asalan saja kita bicara dengan orang lain. Tapi pagi ini ayo kita ubah. Biarlah perkataan kita ini penuh kasih, jangan hamba. Artinya jadi pengaruh, jadi berkat, disukai oleh banyak orang, bahkan engkau dicari oleh orang. Haleluya. Yesus, mari Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu pagi ini, melawati setiap kamar demi kamar, menjamah setiap hati anak-anak. Dan biarlah firman Tuhan ini mengubah kehidupan kami. Kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi saluran berkat, mengubah seseorang, memberi semangat bagi yang letih lesu, membawa mereka kepada jalan yang terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan menyembah Engkau hari ini dan mendengar kebenaran-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Tuhan perhitungkan khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Victor Wongkana yang sudah sharing firman. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati masa depannya. Semakin indah dalam Tuhan. Hidup kami pun semakin disempurnakan oleh firman-Mu. Biar sepanjang minggu ini kami menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semua pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan bukakan
jalan demi jalan, bahkan pundi-pundi berkat dipenuhkan dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan jagai, lindungi, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna, memberkati juga rumah tangga demi rumah tangga, ada sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuki minggu ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.